Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya mohon maaf yang duduk di luar, mungkin saudara tidak nyaman. Ya, nanti masih ada ibadah jam 11. Mungkin saudara bisa ikut lagi, bisa duduk di dalam ya. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, gereja kita punya 30 full timer. Sama cabang Pontianak 4 orang. Jadi di sini ada 26. Saudara, pelayanan pastoral semuanya gratis. Ya, seperti hari ini ada full timer kita yang melayani kematian. Nah, ini sekarang lagi berangkat ke Sukun ya. Nah, saudara, nanti jam 1 juga saya melayani jemaat peresmian rumah. Semuanya gratis, saudara ya. Jadi saudara, kami ingin memberi yang terbaik buat saudara. Tapi kalau duduknya, ya mohon maaf, ya masih mepet-mepet ini ya. Kadang sudah sampai depan ini ya. Nek perlu mungkin di depan ini kayak kursi pisan ya. Ya sudah tidak muat, tapi saudara berdoa supaya gedung gereja kita cepat selesai ya. Nanti Desember 2025 kita bisa pakai untuk Natal. Kemarin sudah hari Senin sudah dicor lantai 6 zona 1. Jadi dibagi 3 karena terlalu besar arealnya. Jadi hampir 195 meter persegi itu dicor ya. Dengan ketebalan kurang lebih 15 cm. Nah itu saudara nanti berapa minggu ke depan lagi zona 2, zona 3. Mestinya lantai 4 sampai lantai 7 itu dikerjakan 10 bulan. Tapi ini kemungkinan hanya 7 atau 8 bulan sudah selesai. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, tiap minggu kita butuh 550 juta. Saya enggak bisa mikir ya. Kalau saudara tanya, dari mana uangnya Pak? Ya saya cuma bilang dari Tuhan. Karena nek bangun pagi, saya langsung terpikir hari ini harus ada 90 juta. Karena saya tanda tangan dengan PT Archicon. Jadi ini diborongkan. Jadi kalau enggak nanti kita kedenda setiap bulannya ya. Nah dendanya pun agak banyak. Nah saudara terima kasih, jemaat sangat antusias. Sehingga sampai hari ini sudah 6 bulan kita bisa tertutup semua kebutuhan kita. Ya tentunya Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Saya sering umpamakan, karena saya sendiri kadang bingung ya. Saya ini juga dapat dari mana berkat itu ya. Jadi kalau saya umpamakan saudara punya jagung, ya satu apa ini namanya, bongkol. Itu saudara ambil satu, saudara tanam. Sisanya masih banyak milik kita. Tapi satu ini akan keluar lagi 1 sampai 3 bongkol. Jadi saudara sudah punya satu yang banyak tadi, cuma nanam 1, keluar lagi 3. Dari 3 itu mungkin saudara ambil 1 aja, tanam lagi. Saudara punya 4 bongkol. 1 ini akan melahirkan lagi 1 sampai 3 bongkol. Nggak habis-habis. Ya, itulah keajaiban Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati ya Yesus naik ke sorga. Jadi saudara kalau gampang urutannya kita mulai dengan Desember itu ada Natal. Ya, jadi kelahiran Yesus dimulai penyelamatan umat manusia. Ya, jadi saudara dan saya Allah sudah merancang keselamatan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian di usia 30 tahun Yesus memulai pelayanan. Saya memulai pelayanan untuk mau jadi hamba Tuhan umur 31. Saya full jadi hamba Tuhan umur 42. Saya jadi gembala umur 50. Ya, makanya saya merasa terlambat. Karena kekuatan saya sudah tidak seperti dulu. Makanya saya buatlah tema besar gereja kita waktu itu percepatan dan pelipat gandaan. Saya ingin terjadi di gereja ini percepatan dan pelipat gandaan. Kalau mungkin ada teman-teman hamba Tuhan butuh 30 tahun bisa membangun sebuah gereja. Ya saya minta sama Tuhan bisa dipercepat. Ya mungkin juga teman-teman hamba Tuhan ya butuh sekian puluh tahun untuk memiliki jemaat di atas 1000.
Ya, saya minta sama Tuhan supaya dipercepat dan dilipat gandakan. Dan itu memang terjadi di gereja kita. Saudara sebagai pelaku, saudara yang melihat sendiri keajaiban itu. Saya sendiri juga bisa melihat, bisa mengalami sendiri. Nah, jadi Yesus umur 30 hanya 3,5 tahun. Yesus melayani di dunia ini. Dulu tidak ada teknologi seperti sekarang. Jadi Yesus kemana-mana jalan, ya mungkin kendaraan kalau sekarang mahal gitu Mercy, yaitu onta. Tapi ada lagi yang mungkin kendaraan lain, namanya kedelai. Duh, apa? Oh iya berarti gak tidur saudara ya. Nah ini ya keledai. Tapi banyak-banyaknya mungkin Yesus jalan. Ya tidak seperti sekarang teknologi luar biasa. Ya pakai Zoom bisa begitu banyak orang bisa ikut ya dan lain sebagainya. Di YouTube bisa jutaan orang melihat. Cepat sekali. Saya dulu berpikir gimana ya caranya ya supaya suku-suku bangsa itu yang semua mungkin ada di pedalaman bisa dengar firman. Sebab itu janji Alkitab harus semua bangsa ini mendengar firman Tuhan dulu. Baru selesailah kesudahan itu. Nah sekarang sudah terjadi. Ya jadi umur 33,5 tahun itu Yesus meninggal. Kita sebut dengan Jumat Agung. Ya memang hari Jumat ada jemaat yang lucu ya. Pak ibadah Jumat Agung hari apa ya? Ya kita ini mau ketawa takut marah ya. Nggak ketawa cek nemene ya. Orang nyebut Jumat Agung ya. Ya hari Jumat gitu ya. Nah 3 hari kemudian hari Minggu itu Paskah. Jadi Yesus lahir dimulai penyelamatan umat manusia. Waktu dia mati dimulai ada penebusan dosa. Dosa kita bisa diampuni. Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Jadi itu satu paket ya darahnya mengalir mengampuni dosa kita. Bilurnya itu menyembuhkan kita. Saya sering ke rumah sakit ya 2 minggu lalu atau seminggu lalu saya lupa ya. Ada hampir 1,5 jam di 7 lantai rumah sakit itu saya doakan satu-satu ya. Nah saudara-saudara ada yang tidak kenal Tuhan. Saya bilang nanti nek Bapak percaya Tuhan Yesus. Ngomong aja Tuhan engkau Tuhan juru selamat saya. Tapi percaya ya nek Tuhan Yesus jadi Tuhannya Bapak. Nanti selain dapat selamat, diampuni dosanya, juga ada kesembuhan. Nah saya banyak lihat dua-duanya ini terjadi. Ya makanya Mazmur 103:3, dia yang mengampuni segala dosa kita. Dan dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi waktu Yesus dihajar, nah itu saudara ya, saudara tahu tentara Romawi itu punya pecut kalau kita ya. Itu ujungnya bisa 5 tali, ada seperti tali ya 5. Ada yang 8. Nah ujungnya lagi dikasih paku. Jadi waktu Yesus ditelanjangi, nah itu ya waktu dipecut nah orang kita ya, dicambuk. Gitu ya. Nah itu 5 atau 8 paku ini masuk ya. Gitu ya. Nah itu masuk di tulang, di dagingnya ini. Nah waktu ditarik, itu dagingnya rusak. Nah waktu mengalir darahnya, itu mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi ada daging kecil-kecil. Orang Jawa bilang koyor-koyor. Itu bilur. Saudara ya, nah itulah yang menyembuhkan. Jadi ini satu paket. Jadi di Jumat Agung itu ada penebusan dosa. Tapi waktu hari Paskah, nah Yesus bangkit. Karena dia bangkit, dia hidup. Karena dia hidup. Nah ini ada kepastian keselamatan. Jadi setelah kita ditebus, kita punya kepastian keselamatan. Dan 40 hari Yesus berjalan keliling, kira-kira menemui sekitar 500 orang. Ya dulu tidak seperti sekarang teknologi, jadi tiap hari minimal Yesus ketemu 10 orang. Nah saudara dia naik ke sorga, ya kalau saudara ke Yerusalem, lokasi ini masih asli ada, tempat kakinya Yesus itu ada. Nah dipercaya seperti itu. Nah saudara ya tak doano semua berangkat ke Israel ya. Amin. Ya.
Siapa sih enggak mau berangkat? Lu tak ajak semua ini, ya, tapi gak tak bayari, cuma tak ajak ya. Nanti sing gratis dinaikno pesawat tanpa sayap, ya. Nah, Saudara, Yesus dilihat oleh 500 orang. Dari 500 itu Yesus berpesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, ada di atas loteng. Saudara, ternyata bertahan 120 orang. Itulah yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi mulai besok jam 7 malam di tempat ini ada ibadah kepenuhan Roh Kudus 10 hari. Besok saya melayani jam 7, jam 8 selesai. Saudara bisa datang, ayo minta dipenuhi Roh Kudus. Nah, dari 120 inilah kemudian lahir 12 rasul. 11 murid Yesus ditambah Matias, pengganti Yudas Iskariot. Dan mereka terus melahirkan murid sampailah hari ini. Ya, nah hari ini mari kita lihat lewat peristiwa Yesus naik ke sorga. Apa yang kita dapatkan? Ya, apa yang Yesus maui buat saudara dan saya. Nah, mari kita akan baca dulu, saudara ya, karena sebagaimana nanti Bapa mengutus Yesus, ya ini namanya misi. Ya sekarang dia naik ke sorga, Yesus mengutus saudara dan saya. Ya mari kita baca dulu Yohanes 20 ayat 21. Nah yuk kita baca bareng ya. 2, 3. Maka sekali lagi damai. Nah mari kita baca ini sama apa? Demikian juga. Iya. Jadi ini misi yang Bapak sudah dikerjakan oleh Yesus. Sekarang dia sudah selesai misinya. Naik ke sorga. Nah sekarang Yesus bilang, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sekarang saudara dan saya harus melanjutkan misi. Ya misi yang bagaimana? Nah, ayo kita akan belajar hari ini. Nanti saudara dan saya semua ya jadi utusannya Tuhan. Ya, jadi utusan. Ya misi. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat mengutus apa. Nah, ini ya. Kita mulai dulu. Bahwa Yesus datang ke dunia ini dia sebagai terang dunia. Dia ingin menerangi dunia. Kenapa? Karena dunia ini gelap. Nah, gelap ini bicara apa? Ayo biar saudara tahu, mari kita baca dulu Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Jadi sekitar kita juga hari ini banyak kegelapan. Ya, katanya barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang, nah Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai apa saudara? Daripada, iya sebab perbuatan-perbuatan mereka apa? Iya jadi saudara kegelapan bicara kejahatan. Ada banyak kejahatan yang dilakukan ya. Ya jadi gelap bicara kejahatan. Nah hari ini saya berharap nanti saudara dan saya sebagai utusan Tuhan. Kita jadi apa nanti ke dunia ini? Untuk menerangi dunia ini. Ya, nah saya ingin hari ini nanti saudara dan saya sebagai utusan harus mau. Karena memang Tuhan mengutus kita. Ya, saya dulu, aduh ya apa ya, mau saksi aja malu. Ya, aduh nanti ngomong terus keliru, terus yang diajak omong lebih pinter. Waduh, terus nanti aku didebat, terus gak bisa, ya jadi terus berapa kali mau ketemu orang mau saksi, aduh enggak wis nanti ayo wis. Ya akhirnya saya paksa. Begitu saya paksa, kaget saya. Pulang saya isagin, loh aku bisa ngomong yo. Ya itulah pekerjaan Roh Kudus yang nolong kita. Jadi nanti ada saatnya dipaksa. Ya saya senang cerita ini ya. Ada anak muda pacaran ini. Ya si Nyoy umur 20, Noni umur 19. Tapi si Nyoy ini sodok cedal nek ngomong. Nggak bisa ngomong R saudara ya. Terus kata Noni, coba kau ngomong nasi goreng, nasi goyeng. Loh, nasi goreng, lah iya nasi goyeng. Wis gini lu nggak usah ketemu aku seminggu. Tak kayak waktu lu, tak paksa. Pokok lu harus bisa ngomong. Terus Isa,
Dikasih apa? Ya aja. Takjak nasi goreng terkenal di Malang ya. Wah, ada di Araya ini restoran besar. Wes tak ajak ke sana. Sungguhan ya? Iya. Wes ojo ketemu aku wes. Waduh, si Jo ini bangun pagi mau mandi, pokok kocoan latihan terus. Nasi goyeng. Duh mateng kon. Ya besok lagi nasi goyeng. Loh kok gak iso ya? Sesuk nasi goyeng. Waduh, kurang besok ini. Dipaksa. Akhirnya nasi goreng. Bisa ya. Langsung diteleponnya, nih aku bisa nih. Ayo coba nasi goreng. Waduh kepokso ya. Kau nang Araya ini. Jadi Michael Lucas ini soalnya ya. Nah, ini ya begitu masuk gua ya orang gak bisa ngomong terus bisa ngomong gaya. Kata pelayan nih, mau makan apa? Ayo duduk. Pesan-pesan, catat. Waduh ya. Apa pesennya? Nasi goreng. Ya. Terus pelayannya tanya, minumnya apa? Ejeyo. Nah, lali ejeyo gak diajari saudara ya. Nah tapi waktu dipaksa iso ya. Nah memang kita ini harus dipaksa. Saudara untuk jadi misi. Ya. Jadi seorang misionaris. Wah gitulah. Semua saudara ini. Ini kita bawa misinya Tuhan hari ini. Untuk jadi terang dunia. Nah terang itu siapa? Kita tahu dulu ya. Kita ngawali dulu Yohanes 8 ayat 12. Coba kita lihat dulu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya ya. Akulah apa? Nah barang siapa mengikut siapa? Yesus. Aku. Ia tidak akan berjalan dalam apa? Iya, kejahatan itu tidak akan ada pada kita kalau selama kita ada dalam terangnya Tuhan. Berarti nanti Yesus ada dalam hidup kita. Nah katanya melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Nah saudara dan saya hari ini, selama Yesus ada dalam hidup kita, dia akan terang dunia. Berarti kita juga jadi terang dunia. Makanya saya mau pastikan, saudara percaya hari ini Yesus ada dalam hidup kita? Saya coba amin dipikir. Ya, ngomong amin ini kata orang Jawa lambene lecek katanya. Ayo coba ya, iya no enggak ya. Loh soalnya enggak bisa. Karena Yesus kan terang dunia sumbernya. Kalau dia ada dalam hidup kita, ya berarti kita juga jadi terang dunia. Ayo pastikan lagi, percaya saudara, Yesus ada dalam hidup kita? Amin. Iya. Nah sekarang dia ada dalam hidup kita. Sekarang kita misinya Tuhan. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Dari ibadah kita dikenaikan Yesus ini. Kita sudah pastikan surga ada. Kita pastikan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya di luar Alkitab saya tidak mau debat. Loh Pak, katanya perbuatan baik bisa. Ya silakan aja. Pokoknya saya pegang kembali ke firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya keselamatan. Ya jadi saudara dan saya sudah punya kepastian. Nah sekarang kita sebagai misinya Tuhan. Tadi Yesus terang dunia. Mari kita baca ayat-ayat terkenal ini ya. Saya baca, saudara bisa lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita lihat. Kamu adalah apa? Ini hanya satu ayat tentang garam. Jika garam itu menjadi apa? Dengan apakah ia? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara hari ini sebagai misi, sebagai utusan dari Tuhan harus bisa jadi garam. Ya saudara ibu-ibu yang masak, biasanya tidak ada garamnya, sepoh katanya. Hambar. Garam ini tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Garam ini tidak kelihatan, tapi sangat berdampak. Jadi saudara dan saya nanti ada saatnya sebagai utusan Tuhan, kita seperti garam, tidak kelihatan. Nek sing mimpin pujian penyembahan ini, apalagi sing khotbah kok saya ketok kabehane. Ya tapi ada yang jadi garam. Di Surabaya ada seorang ibu yang sampai hari ini, mungkin hampir seluruh Jawa Timur ya, terutama yang di desa-desa, itu gereja-gereja mendapatkan kursi. Termasuk kursi kita ini 800 kursi. Ya disumbang oleh ibu ini. Tapi tidak ada orang tahu. Dan ibu ini maaf, kalau suruh mimpin doa,
cuma bilang gini, yang lain saja Pak Samuel. Ya, jadi tiap bulan ada ratusan juta yang dia keluarkan sampai hari ini. Ya, saya pernah dititipi ya miliar untuk dibagi. Nah saudara-saudara, tapi tidak ada orang tahu. Tidak kelihatan, tapi dirasakan. Tidak kelihatan, tapi berdampak. Jadi saudara, ada saatnya nanti seperti garam. Ya, tidak kelihatan. Nah yang berikutnya 14, nah ini harus ketok memang ya. Katanya 14, saudara yang baca 2, 3. Ya. Iya. Sekarang tadi garam, sekarang apa? Terang dunia. Siapa yang sering naik mobil lewat tol? Ya, Malang, Surabaya, nanti di Pandaan, noleh kiri. Itu gunung. Banyak lampu-lampu kalau malam. Ya, nah itu ada kota apa di sana? Terawas, ada Tretes ya. Nah, kalau saudara nanti ke Batu, nah saudara bisa lihat Selekta kelihatan. Nah, katanya Alkitab, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, yang ini kelihatan. Kita nanti akan kelihatan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai terang dunia. Kalau garam tadi tidak kelihatan, tapi ini kelihatan. Makanya hari ini nanti saudara, kita harus perbaiki hidup kita. Mari kita lihat ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita ya atau lampu lilin lah gitu, lalu meletakkannya di bawah gantang, ditutup. Tidak mungkin, melainkan di atas kaki dian, kadang di atas lepek gitu ya. Nah, di atas piring sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mari ayat 16 kita baca, 2, 3. Supaya apa? Perbuatanmu yang apa? Dan memuliakan. Iya. Jadi saudara hari ini harus menjadi terang dunia. Saya juga. Ada perbuatan baik yang harus kita lakukan. Jadi saudara hari ini harus berdampak. Di keluarga coba dengarkan. Apa kata anak-anak saudara? Saya juga mesti dengarkan. Di rumah dengar apa kata pembantu tentang kita. Saya dulu guru sekolah minggu sampai hari ini. Tapi mulai tahun ini, ya saya kemarin bilang, wis saya tidak usah ngajar sekolah minggu wis. Terakhir bulan lalu ya, sudah 45 tahun jadi guru sekolah minggu. Wis tuwek karaten saudara ya. Kemarin mencolot-mencolot, tak pikir saya enak, ya mulai kemeng sini ya. Nah ini ya, nah saya mau besuk. Sebab apa? Ada seorang ibu, kalau di gereja, tangannya diangkat. Mau kok malaikat kalah. Kabeh tidak ada angkat tangan, dia angkat tangan. Waduh saya ingin, wah luar biasa ibu ini, coba sih. Bu rumahnya di mana? Karena anaknya murid sekolah minggu. Saya mau besuk. Ya ini mulai minggu ini kemarin sudah mulai besuk ini ya. Nah, saya juga nanti datang ke rumah saudara. Saya minta tolong jangan dikasih apa-apa ya. Termasuk saya tidak bawa apa-apa ya. Ya. Lalu datang itu 7 keluarga. Sak gelas, lak pitung gelas saudara ya. Apalagi dikasih makan, waduh tambah lagi nanti ya. Tidak usah wis. Ya, saya datang, saya lo cuma tanya Bik Satpamnya. Alamatnya ibu ini di mana? Loh, bisa ngomong gini, oh ibu herder. Loh, kok aneh ya? Ya wis, makasih Pak. Wis, sampai di rumah tabel. Pembantu yang keluar. Ibu ada. Ibu siapa? Loh ya, ibu ini. Oh, sing jenggongan. Loh, kok aneh ya? Nah ini saudara ya. Oh ternyata ya. Jaluk dikunting memang lambene ya. Nah ini saudara ya. Ya tidak bisa jadi berkat. Minggu lalu, berarti 2 minggu lalu ya, 10 hari lalu. Saya khotbah di Semarang. Ya. Jemaat kita online namanya ulang tahun umur 90. Wah saudara ya. Terus kita ngomong ya sama jemaat kita, seneng ya, guyon. Terus ada yang nyeleduk, apa ya rahasia umur panjang.
Terus ada seorang bapak nyaut, ketoknya nek mau umur panjang, gak oleh kakian ngomong, gak oleh cerewet. Oh gitu ya. Nah ini saudara ya, bolehlah cerewet, tapi ya mesti sing baik omongannya. Nah kalau omongannya tidak baik, ya jangan saudara ya. Apalagi nyelekit, jatuh no orang. Nanti orang lihat kita bukan terang dunia. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan baik. Tapi saudara hari ini harus jadi terang dunia. Ada perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga nanti Yesus itu dimuliakan. Saudara-saudara, kalau Yesus dimuliakan, saudara dan saya akan mengalami kebaikan. Pasti hidup kita ini mengalami kebaikan, makanya Yesus sampai dimuliakan. Saya percaya hari ini, siapa yang jadi berkat, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara memang tidak gampang ya, untuk saudara dan saya bisa jadi berkat. Waktu pandemi, saya lupa ya, itu kalau tidak salah Februari, Maret ya, awal-awal Maret 2020. Nah itu saudara ya, pandemi karena saya pulang dari Israel, itu di Yordania, sudah mau pulang, nah baru diumumkan pemerintah kalau ada COVID masuk di Indonesia. Wah langsung kami ketat sekali ya di bandara-bandara. Nah kemudian diumumkan bahwa gereja tidak bisa beribadah. Wah, waktu diumumkan hari ini, besok saya siaran live Instagram. Ya, pertama saya siaran yang ikut 17 orang. Saya gini, waduh kok cuma 17. Saya buat kayak orang minum obat. Pagi 4:30, siang 1:30, malam jam 8. Tiap hari. Ya saudara ya. Nah akhirnya sampai banyak. Pernah yang ikut 700 orang. Ya pernah saya datangkan di situ Maria Idol. Wah itu ya penyanyi rohani. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah akeh sing melok ya. Tak lihat sampai 1.200. Akeh nih. Nah saudara sekarang saya masih lakukan. Sudah hampir berarti 4 tahun. Ini masuk tahun ke-5. Orang mulai tanya, enggak capek Pak? Selasa sampai Jumat tiap hari khotbah. Ya enggak lah. Masa enggak capek? Dalam hati saya, kon enggak usah takok. Kini yo capek wong lambene ngomong terus saudara ya. Oh iyalah ya. Tapi kan saya pengen ya untuk bisa jadi terang. Jadi berkat. Karena dari live Instagram ini, waktu itu COVID, enggak ada orang bisa jualan dengan baik. Bisnis tidak bisa baik. Nah di situ mulai yang jualan kuku macan, ya, mulai dari rujak butin, ya, pangsit mie, wake di data itu ya, di catatan saya tak sebut situ-situ. Ayo saudara, daripada pesen di luar, wes saling pesen. Ono bluder Malang, ini Pester Linda Gunawan ini ya, waduh, wah wes macam-macam. Ayo wes pesen-pesen, nah antar mereka saling pesen. Lah maksud saya yang ikut waktu itu kan sekitar 300 orang. Lah 300 nek setiap hari 10% naik lah. 30 orang yang pesen, saya kira mereka sudah hidup dan betul ya. Ya ada apa ini Legit, Resto Legit di Jalan Kawi. Ya jemaat kita semua pokoknya siapa aja. Ono minuman daun kelor, wah pokok macam-macam saudara ya. Semua ya itu saling beli dan hidup. Ya, jadi mereka hidup. Oh, berarti bisa ya. Jadi berkat sederhana sekali. Nah, saudara, saya live Instagram sampai hari ini. Nanti kalau saudara mau ikut boleh pagi ya, 4:30 sampai jam 5 lebih 15. Saya 2004 ya, saya mulai ngambil anak asuh. Nah jadi sudah 20 tahun lebih. Sekarang anak asuh saya tidak banyak ya. Mungkin hampir 30 orang. Dulu bisa hampir 80. Waduh saudara ya. Mereka ini dari daerah-daerah pedalaman. Ya mungkin ada yang memang tidak bisa kuliah. Nah kalau saudara masih kenal anaknya jemaat pun, anaknya hamba Tuhan. Yang mungkin mau sekolah teologi ya. Silakan daftar selama bisa dites dan lulus. Dan tidak mampu, ya nanti bisa gratis untuk
makan dan biaya pendidikan, tapi pendaftaran sama uang wisuda, skripsi harus bayar. Supaya saudara tanggung jawab. Nah perjalanan kami, saudara ya, karena itu tiap hari mereka makan. Apalagi kalau sakit, terus dokter bilang ini harus di ronsen. Ya pernah kena 3,5 juta dan lain sebagainya. Orang tuanya meninggal, harus naik pesawat. Wah apalagi kalau sudah mulai sakit, batuk satu, seasrama jenggong kabeh saudara ya. Wes, nah berjalannya waktu ya memang butuh banyak biaya. Akhirnya saya jualan keripik, macam-macam ya. Wis apa tak dol pokoknya ya. Saya punya humor, tak bikin buku-buku humor lewat CD. Waduh mulai dari buku sampai dulu apa? Itu ya belum DVD. Apa sebelum itu ya? VCD. Iya. Mari gitu hilang wis kena DVD. Sampai waduh teknologi ini luar biasa ya. Nah saudara saya jual buku humor. Waktu nyetak pertama, gak payu. Loh, kok gak payu ya? Kadung nyetak ya. Mari gitu saya doa Tuhan, ya apa cara iso payu? Oh tak masuk no satu cerita, langsung payu. Saudara pernah buku ini laku 300.000 buku ya. Banyak loh itu rekor mungkin. Cuma gara-gara satu cerita ini. Saya sering cerita iya gara-gara sederhana kadang ya iso ae ya. Tak masuk no di buku humor ini ya. Jadi ono noni umur 19 ya. Pakai you can see lo kotongan ya. Terus saudara masuk depot bakso ya. Itu waktu itu musim tato. Wah kira-kira 12 tahun lalu. Jadi tato kanan, lengan kiri ini ya, kiri kanan. Dikek tato apa saudara tahu? Bunga mawar. Waduh ya, jadi masuk makan bakso. Wow, pemuda 5 masuk. Digudoi ono cewek ayu. Ya, terus saya sing situ, iya ayu ya. Halo cewek, boleh kenalan? Cewek diem. Sing situ nyaut maneh 5 orang. Ayu tapi sombong, Dek. Ayu tapi sombong. Halo cewek, ayolah kenalan. Enggak mau diem ya. Langsung satu pemuda maju ya. Cewek, aku boleh mencium bunga mawarmu. Waduh, cewek ini nak duduk makan bakso langsung ngamuk digebrak meja. Brak, apa? Kamu mau cium bunga mawar ini? Cium dulu akarnya aja. Lali akarnya kurung dikerok ya. Nah ini tak masuk no. Ngono tok lho Pak Yus. Saya gini, kok cek gampangnya ya. Nah ini ya, enggak apa-apa selama saya masih jadi berkat, saya percaya Tuhan masih memberkati saya. Pernah juga ya, saudara mau bayar uang dosen. Dosen ini banyak. Waduh, Bu Ira itu bendahara. Kok ini ya apa? Bayarnya, transfernya. Tidak mau orang-orang. Cash saya. Sekalian mau buat belanja. Ya nek cash tunggu aja sampai jam 12. Saya gini, aduh kalau duit ini ya apa? Saya doa Tuhan, tolong ayo Tuhan. Berkati nih. Ya saya pengen selalu jadi berkat saudara ya. Karena saudara kena makannya tok. Wah saudara lihat itu ya, nek makan luar biasa. Saudara di sini suka makan apa? Beras import atau beras lokal? Saudara senang mana? Beras import atau beras lokal? Lokal. Oh ya, nek saya makan nasi, saya tidak makan beras ya. Nah itu ya. Jadi wakeh. Mangane sampai dulu pembantu nek manggil ya. Halo dokter. Sopo dokter? Sopo Bu? Kok diceluk dokter? Iya singkatan badoke banter kata ya. Mangan wakeh ya. Ah itu saudara ya. Waduh ini katanya bayar dosennya kakian sing diurus saudara. Ya, aduh ya apa ini Tuhan tolong ya, Tuhan tuh baik. Ada rombongan ya taci-taci, bukan anak Tuhan. Jadi bukan anak Tuhan ya, dari kepercayaan lain datang. Terus ada sing teriak, pas saya itu ke kampus. Ketemu wes, sekolah teknologi nih. Loh kok teknologi? Loh ini sekolah teologi. Ya masih aku bodoh ngerti kok, di ya teknologi. Loh bukan ini teologi Cik. Teknologi, duh iki ya apa ngengkel. Ini sekolah pendeta, ya. Lah taci ke sini mau apa? Lu aku mau nyumbang. Iki lah sekolahnya wong kere. Loh, duduk kere yo. Ini murah ini, ya. Tapi tidak murahan, saudara ya. Wis tane sekolah teknologi wong kere ayo aja. Sik, dari mana taci ini? Aku dari ini. Lu terus mau apa? Mau nyumbang. Saya ini takut keliru. Loh, saya ini pengkhotbah, keliru amplop tuh 18 kali. Loh iya dijaluk balik saudara.
Duh, saya itu wis tak gue kayak belonjo oleh telung dino ditelepon. Pak wingi amplope warnanya apa? Piro Pak isine? Sekian. Lho keliru Pak, iku jemaat sing dikekno aku. Sing sampean sakmene, tolong balikno 300.000 ya, transferen balik. Lho iya. Saya gitu, lho kok iso ya? Ono maneh sing duwe ceblok barang ya, tak jawab istri saya ini. Pokoknya wis keliru amplop. Pernah pemain musik juga. Karena nek mari pelayanan itu ya gembalanya terus bagi. Nah rupanya yang punya saya dikekno pemain musiknya ya. Jadi yang punya pemain musik ke saya. Jadi saya pulang, duh kok titik gitu ya. Ndak suwe ketemulah pemain gitarnya itu. Pak Sam enak pelayanan mbek kon. Baru kali ini aku oleh amplop gede Pak. Dalam hati oh ya keliru mbek kon iki. Waduh ya, ini saudara ya. Jadi wis suka dukanya wis akeh ya. Lah saya takut ini, engko nyumbang iki pas keliru balik dijaluk balik iki gawat ini ya. Saya pastiin loh. Loh Ci, ini sekolahnya pendeta loh ya. Ini pendeta anak Tuhan Kristen loh, enggak apa-apa. Loh, memang kami mau nyumbang. Oh ya wis. Ya, akhirnya kami dikasih, puji Tuhan. Ya, sampai hari ini enggak pernah diminta balik ya. Nah itu saudara ya. Jadi saya masih percaya. Selama kita jadi berkat, Allah akan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ya Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Ayo kita lihat ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya ini Abraham sebelum namanya Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham ini bedol. Bedol oma, bedol desa. Terus pokok berangkat gitu toh. Terus ayat 2. Aku katanya Allah ya akan membuat engkau menjadi apa? Dan apa saudara? Nah jadi memang Tuhan akan memberkati. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Iya, saya percaya ya. Allah kita ini sudah sediakan kita berkat untuk. Berkat jangan selalu uang. Kita dikasih kesehatan, makanya saya selalu berdoa. Saudara saya doakan semua, sehat dan bahagia. Apa? Sehat dan, iya nih saudara sehat, pasti bahagia. Bahagia ini menikmati hidup. Kita bisa nikmati hidup. Saya juga doa terus, Tuhan saya kasih sehat. Jemaat juga kasih sehat. Jemaat juga bahagia. Saya masih punya anak 2 wedok, ini yang belum nikah. Ya saya mesti doa supaya semua itu saya yang memberkati. Jadi makanya harus sehat. Saudara juga di sini yang masih punya anak-anak, ya belum nikah, ayo dijaga biar kita sehat ya. Nah saudara Allah bisa memberkati kita dengan diberi kesehatan. Ya diberikan kita kepintaran. Pokoknya kita dilengkapi semua diberkati. Supaya apa? Jadi berkat. Siapa yang jadi berkat pasti nanti akan diberkati. Terus Allah akan lakukan itu. Saya khotbah di Jawa Tengah di satu kota ya. Ini kesaksian yang mungkin saudara pernah dengar. Jadi ada pembantu ya sekarang asisten rumah tangga. Namanya Minten. Dia dengar bosnya akan kedatangan pendeta-pendeta dari Belanda. Ya saudara rombongan pendeta ini datang karena harus dari Jawa Tengah terus ke Jogja, ke Bali. Nah nginep beberapa malam. Nah Minten ini yang melayani. Dia anak Tuhan. Ini pendeta-pendeta. Dilayani dengan baik. Kata Minten aku pengen jadi berkat, kapan lagi dilayani dengan baik. Sampai akhirnya keliling ke Bali 3 bulan, nah nginep lagi di rumahnya Minten ini ya, di bosnya ini. Nah malam itu ya ketawa ditanya, Minten nomor berapa? Wis punya pacar? Belum. Ayo melok foto yuk. Wah melok ya Minten ya di foto saudara ya. Sampai akhirnya mereka pulang ke Belanda. Saudara kemudian sampai di Belanda, pendetanya bilang, ini hasil kami keliling Indonesia. Mungkin saudara ada yang mau lihat? Nah, ya fotonya dilihat-lihat. Oh no, Joko Tingting saudara. Terus delok, ini siapa sih ya? Ini siapa? Oh ini yang melayani kita di rumahnya teman saya. Coba tanyai, ya mau ndak kawin sama saya? Waduh, pendeta telepon bosnya ya. Coba tanya ono. Bu, mau ndak Minten?
Ada sing mau ngawini nih ke Belanda ya, minten ditanya, ya apa ten? Nggih wis, budal ae. Ya, ayo wis ya, saudara ya. Duh, kau nang Belanda nggak apa-apa, aku diekspor nggak apa-apa wis ya. Nah, ini saudara ya, akhirnya berangkatlah dan kawin ya. Dan betul saudara ya, minten memang jadi berkat, diberkati, sampai keluarganya dibangunkan rumah, semua. Saya ini dengar kesaksian sendiri loh ya. Nah, sampai akhirnya minten datang ke Indonesia. Wah, waktu datang namanya diganti, saudara ya. Sekarang bukan Minten, tapi namanya Hermince, ya. Nah, ini ya, Hermince van Baskom, ya. Nah, ini. Jadi saya masih percaya ya, siapa yang jadi berkat pasti diberkati, begitu. Saudara percaya Allah bisa memberkati kita? Iya, saya dulu keluarga sederhana miskin lah. Di desa saya cuma berapa orang, maaf orang Tionghoanya. Kalau saudara sekarang ke Panarukan, tanya, di mana rumah Miming? Ojo tanya Samuel Sianto, gak tahu ya. Nah Miming, sing sekarang jadi pendeta. Mungkin saya satu-satunya di desa itu sing jadi pendeta. Tidak pasti ngomong, oh Miming sing ugal itu, sing kiri ku. Kiri ini lo gak bisa ujul saudara ya. Nah ini ya, jadi memang sulit dulu. Saya bersaudara 4, Koko, tacik saya, kami semua sekolah enggak bayar dulu ya. Saudara sekarang sudah tidak ada sekolahnya. SMA-nya itu namanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Jadi sekarang wis tidak ada. Ya, jadi sekarang sudah ganti SMA semua. Jadi kami tidak bayar. Nah, pernah guru saya nakalan. Jadi tidak tahu saya caranya mungkin supaya pinter, suruh les. Jadi Kemis, Senin. Nah itu mesti les. Lah saya tidak, mama saya pasti tidak punya uang ya. Waktu itu 5.000, sekarang berapa ya? Tahun 83 ya, 82 itu. Sekarang mungkin 300.000. Saya bilang, mah ini harus les mah. Les apa? Lu pelajaran. Piro? 5.000. Nangis mama saya. Gak usah les. Lu harus lu mah. Ini wajib. Terus mama saya itu oleh ilham tekon dia. Terus ngomong gini, itu sing les itu mesti sing bodoh, sing goblok-goblok itu mesti itu les. Nek pinter gak kira les. Saya mikir, ya bener juga ya mamaku ya. Nek pinter kayak apa les ya. Terus mama saya langsung tanya, lu pinter apa goblok? Ya pinter mah. Nah, lu udah usah les. Oh iya mah, aku udah les wis. Jadi saya udah les. Teman saya semua satu kelas les sudah. Jadi sore itu pelajaran untuk besok ulangan. Jadi Senin itu Selasanya ulangan. Itu yang ulangan yang dipelajari. Saya besoknya datang pagi saya tanya, loh kon les wingi? Les wing, cuma kon sih enggak. Dalam hati saya, goblok iki koncoku ya. Kan omongannya mama saya gitu ya. Ketemu koncoku mana papat. Wingi les kon, kontok sih enggak. Dalam hati saya, goblok kabeh iki ya. Saudara tahu waktu ujian, luar biasa, mujizat terjadi ya. Teman saya semua total oleh 100, saya tok oleh 0 sudah. Terus saya gini, sing goblok sing ndi ya. Iya, omongan mama saya. Jadi waktu tadi saya lulus SMA, ma, aku pengen kuliah, koncoku kuliah. Mama saya cuma gini bek nangis. Saya ingat wajahnya ya, gini bek nangis. Tadi saya masuk kamar 2 minggu tidak mau keluar kamar. Cuma kalau ke toilet ambil makan, nangis terus. Ya tahun depan kuku saya lulus SMA. Ma, aku mau kuliah ma. Saya masih ingat wajah mama saya. Dia nangis cuma gini. Tidak ada duit siung, kuku saya namanya siung. Saudara dia ambil tabungannya karena dia sering ngisi tabungan. Jas dipecah. Terus langsung ngambil pakaian, keluar, nyetop bis, berangkat. 6 bulan kuku saya hilang. Akhirnya ketemu di Lawang, kerja di PT Elias. Saya dapat kabar, saya datangi. Saya bohong waktu itu kok. Mama mikir lu sakit, ayo pulang. Baru mau pulang. Ya kemudian saya lulus, ma aku mau kuliah. Mama saya seperti 2 kakak saya. Cuma nangis, tidak ada. Saya berjanji sama diri saya. Tanya istri saya, hari itu saya janji saya tidak akan pernah miskin. Saya tidak mau anak-anak saya seperti yang saya alami. Saya bilang, Tuhan kasih saya berkat. Saya berangkat ke Malang, akhirnya saya kuliah sendiri,
Saya kerja jualan stiker, sampai Tuhan tolong, saya cuma satu waktu itu. Saya pengen bawa adik saya. Saya bawa kakak saya, tacik saya, ipar saya, 3 ponakan saya, sama mama saya. Saudara butuh hampir 8 tahun, baru terrealisasi. Terakhir mama saya naik truk, karena bawa barang-barangnya ya. Waktu masuk di jalan Ayan itu, saya cuma nangis, terima kasih Tuhan. Saya percaya, buat apa saya jadi berkat buat orang lain. Kalau di keluarga saya tidak bisa jadi berkat. Saya harus memulai dengan keluarga. Sampai hari ini juga saya harus di keluarga saya. Nah saudara juga hari ini. Saya masih percaya siapa yang jadi berkat, dia akan diberkati oleh Tuhan. Saudara punya kerinduan, Tuhan saya mau jadi berkat. Saya berdoa di sini tidak ada jemaat yang miskin. Saudara bantu diakonia, saya terima kasih ya. Karena diakonia kita ini butuh puluhan juta tiap bulan. Ada bedah rumah, kemarin bedah rumah lagi sudah selesai ya. Ada orang-orang yang memang butuh begitu banyak. Saya terima kasih saudara membantu. Dan saya ingin jemaat ini tidak ada semua di bawah prasejahtera. Saudara harus minta di atas prasejahtera. Saya berdoa saudara semua nanti bisa punya rumah, punya usaha. Dan saudara yang penting, kalau kita mau jadi berkat, saya percaya Yesus akan memberkati kita. Ya, saudara Abraham diberkati, kemudian dia jadi berkat. Nah hari ini juga giliran saudara dan saya. Saya percaya Yesus naik ke sorga. Seperti Bapak mengutus Yesus. Sekarang pun Yesus bilang, aku mengutus saudara dan saya. Kita juga jadi misi untuk melakukan perbuatan baik. Saya percaya kalau kita melakukan perbuatan baik, Yesus akan dimuliakan.